Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Nah, dalam beberapa waktu ini mungkin teman-teman baca di berita atau menonton TV ya terkait dengan dunia ekonomi dan bisnis bahwa pemerintah katanya, ini baru katanya ya, karena sampai saat ini belum ada beleit atau aturan yang keluar, katanya akan ada kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ya. Tarif PPN kan selama ini kita ketahui tarifnya adalah sebesar 10%. Nah, katanya pemerintah akan menaikkan tuh tarif PPN artinya menjadi lebih besar dari 10%. Nah, kira-kira apa, bagaimana, dan apa itu kenaikan tarif PPN, kemudian naiknya seberapa banyak sih, serta apa dampaknya jika tarif PPN dinaikkan, kita akan bahas di video kali ini. Nah, ini beberapa capture dari pemberitaan di media ya, misalnya dari Liputan 6 mengatakan bahwa tarif PPN naik, siap-siap harga barang akan makin mahal. Nah, apakah betul kenaikan PPN akan membuat harga barang menjadi lebih mahal? Yang kedua dari kompas.com mengulas bahwa daripada tarif PPN naik, pemerintah dianggap lebih baik menaikkan cukai alkohol dan rokok. Nah, ini mungkin salah satu alternatif lain juga yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara baik dari pajak pertambahan nilai maupun bea cukai gitu ya. Kemudian dari Tribun Bisnis mengatakan anggota Komisi 11 DPR ramai-ramai tak terima wacana tarif PPN naik ya. Ini kalau dari kita baca tonnya itu sebenarnya ton penolakan ya mengenai kenaikan tarif PPN. Dan yang terakhir ini saya kutip dari CNBC mengatakan bahwa ngeri dampaknya bakal sesuram ini apabila tarif PPN naik. Nah, apakah semengerikan itu kalau tarif PPN dinaikkan? Kita akan coba lihat di video kali ini. Nah, kita mulai dari dasar hukum mengenai tarif PPN ya. Jadi tarif PPN itu sebenarnya diatur di Undang-Undang PPN ya. Yang Undang-Undang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Namun sebenarnya pasal mengenai tarif ini di pasal 7 itu tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya masih diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya, di mana di pasal 7 disebutkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% ya. Jadi kita menggunakan tarif tunggal sebesar 10%. Di ayat 2-nya diatur tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Jadi sebenarnya ada dua tarif ya. Yang pertama tarif 10% dan tarif 0%. Namun tarif 0% itu hanya digunakan untuk kegiatan ekspor ya. Atau dikenal juga tarif 0% itu sebagai zero rate ya, atau exemption with credit, atau ada juga yang menyebut begitu. Nah, ini yang penting kita bahas menurut saya. Di ayat 3-nya ada amanat nih, amanat Undang-Undang PPN yang mengatakan bahwa tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, artinya yang dapat dirubah ini hanya yang 10% saja, dapat diubah menjadi paling rendah 5%, artinya diturunkan menjadi 5% paling rendah, dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, jadi yang perlu kita catat dari ayat ini bahwa untuk mengubah tarif PPN itu kewenangannya ada di tangan pemerintah ya. Artinya tidak perlu dengan mengubah undang-undang, cukup menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tarif PPN. Sebenarnya sejak Undang-Undang PPN 84 itu berlaku belum pernah ada peraturan pemerintah yang mengubah tarif PPN-nya. Jadi kalau tahun ini mungkin akan keluar, itu mungkin peraturan pemerintah pertama yang akan mengubah tarif PPN. Nah, menurut ayat ini disebutkan bahwa tarif PPN dapat turun paling rendah 5%. Artinya kalau sekarang 10%, mungkin pemerintah bisa mengambil opsi 9, 8, 7, atau 6, atau bahkan 5 gitu ya. Tapi sementara opsi yang saat ini akan diambil kan tarif naik ya, akan dinaikkan. Nah, ayat ini mengamanatkan bahwa naiknya bisa sampai maksimal 15%. Artinya pemerintah bisa mungkin menaikkannya menjadi 11, 12, 13, 14, atau bahkan 15%. Atau mungkin pakai angka koma, misalnya 14,5%, 13,25%, dan seterusnya. Nah, itu opsi yang bisa diambil pemerintah untuk menaikkan tarif PPN, dan ini cukup dengan menerbitkan peraturan pemerintah. Namun isu yang berkembang saat ini adalah apakah bijak ya sebenarnya menaikkan tarif PPN di tengah pandemi gitu, karena nanti kita akan lihat bahwa kenaikan tarif PPN itu membuat
jumlah yang dibayarkan oleh konsumen itu menjadi lebih besar dari yang selama ini sudah terjadi ya. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Nah, namun sebelum lebih jauh mungkin saya akan mengulas mengapa sih pemerintah kok memilih menggunakan single rate ya atau tarif PPN yang tunggal. Single rate itu 10% ya. Kita berbicara 10%, bukan berbicara yang 0%. Nah, mengapa tarif single rate itu dipilih? Yang pertama, biaya administrasi dan kepatuhan dari multi tarif akan lebih besar, jauh lebih besar. Ya, biaya administrasinya lebih besar. Kenapa? Karena nanti harus dibeda-bedakan. Misalnya, kalau pemerintah mengambil kebijakan multi tarif, misalnya untuk BKP tertentu tarifnya 11%, BKP tertentu lainnya tarifnya 12%, tentu harus secara sistem juga harus memenuhi ya. Kemudian, yang artinya itu akan menimbulkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi daripada single rate ya. Yang kedua, penerapan multitarif akan menimbulkan distorsi terhadap pilihan produsen dan konsumen yang mendistorsi kegiatan ekonomi menjadi lebih tidak menguntungkan ya. Bisa jadi sebelum beli barang, konsumen akan milih-milih, oh kalau ini PPN-nya 10%, kalau yang ini. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap kalau kita belajar ekonomi kan ada barang pokok, kemudian ada barang substitusi, barang pengganti. Nah, itu mungkin akan lebih mendistorsi hal-hal mendistorsi pasar dalam arti demikian gitu ya. Kemudian yang ketiga, tarif PPN yang rendah tidak selalu menguntungkan konsumen akhir. Misalnya, ketika suatu barang dikenai PPN dengan tarif lebih rendah, penjual cenderung menaikkan harga barang tersebut sehingga dapat mensubsidi harga barang yang dikenai PPN dengan tarif yang lebih tinggi. Nah, ini betul juga ya bahwa tarif PPN yang rendah itu tidak selalu menguntungkan. Bisa jadi karena tarif PPN-nya rendah, harganya akan dinaikkan. Berikutnya yang keempat, adanya perbedaan tarif PPN antara satu objek dengan objek lainnya akan menimbulkan ketidakpuasan produsen dan konsumen yang berkeinginan memperoleh keuntungan dari adanya perbedaan tarif ini. Yang kelima, berapapun jenis tarif yang diterapkan dan apapun perubahan yang dihasilkan dari penerapan ini, penerapan multitarif jarang mencerminkan terjadinya perubahan terhadap pilihan konsumen atau pemerintah secara nyata. Dan yang keenam, penerapan multitarif VPN dapat berarti rata-rata tarif VPN yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mencapai penerimaan yang ditargetkan sehingga mengakibatkan tingginya biaya ekonomi yang digunakan untuk mengenakan. Ya sebenarnya kalau dari segi pemerintah sih, kalau menggunakan multitarif ya artinya pemerintah ketika menghitung suatu, memproyeksikan suatu pendapatan dia akan menggunakan rata-rata ya. Rata-rata tarif VPN-nya sekian nih. Oh berarti nanti kita akan dapat uang dari VPN-nya sebanyak ini gitu ya. Yang ketujuh, tarif PPN yang lebih tinggi atas barang mewah merupakan sarana yang tidak efektif untuk meningkatkan progresivitas. Alasannya pungutan PPN dengan cara seperti ini biasanya tidak ditargetkan dengan baik. Nah ini kalau kita ngomongin PPN atas barang mewah atau PPN BM. Sementara yang direncanakan diubah itu hanya PPN-nya saja, PPN BM tidak termasuk. Yang kedelapan, penerapan tarif PPN yang lebih rendah atas barang atau jasa yang merupakan kebutuhan pokok umumnya tidak ditargetkan dengan baik dan tidak efektif. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah pendapat ini saya ambilkan dari bukunya Dhani Darussalam terkait dengan mengapa sih pemerintah menggunakan single rate dan sampai sekarang pun kita masih menggunakan single rate yaitu 10%. Nah, ini ada slide mengenai tarif PPN di negara lain yang juga saya ambilkan dari DDTC ya. Nah, kalau kita baca berita terkait isu kenaikan tarif PPN itu di sana ada yang menyebutkan bahwa atau pemerintah mengatakan bahwa tarif PPN di Indonesia itu lebih rendah dari tarif global. Apa ya demikian gitu ya. Artinya negara lain itu harusnya di atas 10%. Kita coba lihat. Ya, memang kondisinya kalau kita lihat demikian ya. Banyak negara yang telah menerapkan PPN dengan tarif di atas 10%. Contohnya Afrika Selatan 14, ini urut abjad ya. Kita cari negara yang tarif PPN-nya di sama atau di bawah 10% ya. Misalnya Aruba itu ada 1,5 sampai 2%, kemudian Australia ada 10%, kemudian Bahama 7,5%, kemudian Bonaire ada 4,8%, ya, kemudian ada Curacao ini 6%, kemudian ada India ini bervariasi 5 sampai 28%, ini negara kita 10%. Kemudian ada Jepang, dia 8%, ini data tahun 2013 ya, saya nggak tahu apakah ini update atau tidak. Kemudian Jersey ada 5%, Kanada ada yang 5% juga, kemudian Korea dia 10%, kemudian Maladewa ada yang 6%, Malaysia sendiri 6% ya, dan Malaysia sendiri setahu saya ini sekarang dia tidak menggunakan PPN, tetapi menggunakan GST atau Goods and Services Tax. Kemudian ada Myanmar 5%, Nigeria 5%, Panama 7%,
Papua Nugini dan Paraguay masing-masing 10%, kemudian Singapura dia 7%, Sint Maarten 5%, kemudian Swiss 7,7%, Thailand 7%, kemudian sudah ya. Memang dari banyak negara ini hanya beberapa ya, sebenarnya nggak terlalu banyak yang tarifnya di bawah 10%. Artinya kalau pemerintah mengatakan secara global tarif PPN kita masih di bawah rata-rata tarif dunia, itu sebenarnya cukup make sense karena memang kebanyakan negara-negara di dunia sudah menerapkan PPN dengan tarif di atas 10%. Nah, namun kalau tadi dari pasal 7 kita juga tahu bahwa ada tarif 0% ya atau zero rate ya, atau disebut juga sebagai exemption with credit, bahwa tarif 0% ini merupakan suatu mekanisme di mana unsur PPN yang terdapat dalam harga perolehan barang, jasa atau transaksi tertentu dapat dihilangkan ya. Sebenarnya tarif PPN itu ya tarif PPN 0% itu sama dengan tidak dikenai PPN. Cuman secara administrasi nanti berbeda. Ya, karena yang tidak dikenai PPN itu adalah non BKP atau non JKP. Sementara kalau dikenai PPN dengan tarif 0% itu BKP atau JKP namun dikenai PPN dengan tarif 0%. Imbasnya kemana sih? Imbasnya nanti ke masalah pengkreditan ya. Karena kalau dikenai PPN artinya ada PM-PM yang dapat dikreditkan ya. Ini kalau kita berbicara mengenai destination principle atau prinsip asal dan prinsip destinasi, pada negara yang menganut destination principle, zero rate umumnya diterapkan atas ekspor ya. Ini seperti kita ya, seperti Indonesia menerapkan tarif 0% atas ekspor barang, tanpa memperhatikan sifat dan jenis barang yang diekspor, serta ekspor jasa yang dimanfaatkan di luar daerah pabean dari suatu negara. Pengenaan zero rate merupakan kewajiban negara yang menerapkan prinsip ini. Ya, ini ada simulasinya bahwa dalam beberapa hal ketika terjadi perbedaan prinsip antara negara eksportir dan negara importir itu bisa terjadi pajak berganda, dikenakan pajak 2 kali, atau bisa juga terjadi tidak terjadi pemajakan sama sekali, atau kita menyebutnya sebagai double non taxation ya. Oke, ini kita tidak akan bahas lebih jauh karena sudah pernah saya bahas di video mengenai PPN. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mengapa sih tarif PPN mulai atau perlu dinaikkan. Ini kalau saya baca dari media, pemerintah menggunakan 2 alasan. Yang pertama, negara lain sudah mulai menaikkan tarif PPN ya. Jadi seperti mengikuti tren global ya. Contohnya yang belum lama yang menaikkan tarif PPN itu adalah Arab Saudi ya. Bahkan Arab Saudi pun menerapkan PPN dan bahkan tarifnya sudah dinaikkan. Yang kedua, tadi yang sudah saya bahas bahwa tarif PPN Indonesia katanya di bawah tarif global. Ya, tarif globalnya itu 11-30%, sementara kita masih menggunakan tarif 30%. Cuma kalau bagi saya pribadi sih sebenarnya pertanyaannya adalah apakah bijak pemerintah menaikkan tarif PPN di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini? Karena pemerintah sebenarnya untuk menaikkan tarif PPN itu punya 2 opsi. Yang pertama, tetap menggunakan single rate, misalnya dinaikkan menjadi katakanlah 15% atau 13% gitu ya, atau menjadi multi rate. Multi rate itu artinya mungkin untuk BKP tertentu tarifnya tetap 10%, untuk BKP tertentu dia tarifnya akan berbeda. Nah, kita nggak tahu nih pemerintah akan mengambil langkah yang mana, apakah tetap single rate artinya naik semua atau menjadi multi rate. Nah, mudah-mudahan apabila menjadi naik, tentu pemerintah harusnya kebijakannya bisa diambil secara bijak ya, wise ya, tentu dengan memperhatikan kemampuan dari daya atau daya beli dari masyarakat. Nah, ini ada ilustrasi tarif PPN naik apabila menggunakan single rate ya. Misalnya ini dengan tarif 10%, ini saya contohkan dengan tarif 15%. Ketika dengan tarif 10%, misalnya dari manufaktur itu harga pokoknya 100, maka manufaktur akan menjual sebesar 110 karena dia akan mengutip atau memungut PPN sebesar 10% dari 100 yaitu Rp10 gitu ya. Disetor ke negara sebesar 10. Kemudian distributor, bagi distributor HPP-nya sebesar 100, ketika distributor akan mengambil margin sebanyak 20, maka dia akan memungut PPN sebesar 12 yang merupakan 10% dari 120 ya. Sehingga akan harga yang dibayarkan atau harga yang akan diminta oleh distributor pertama dari distributor kedua sebesar 132 gitu ya. Artinya disetor ke negara itu sebesar 12, 12 ini merupakan PK dikurangi PM ya. 10 ini PM. 12 dikurangi 10 sebanyak 2. Dan misalnya distributor kedua juga mengambil margin sebesar 10, maka yang dibayarkan oleh konsumen akhir adalah sebesar 143 yang merupakan
120 yaitu HPP-nya ditambah dengan margin 10 sehingga 130 ditambah PPN 10%, 13 sehingga totalnya 143. Dengan cara ini maka jumlah yang diterima oleh negara adalah sebesar Rp13. Nah, bagaimana kalau PPN-nya dinaik, tarif PPN-nya naik menjadi 15%? Dengan cara yang sama kita bisa hitung bahwa negara akan menerima jumlah yang lebih banyak yaitu sebesar 19,5% atau naik 1,5 kali lipat ya karena tarifnya kan naik juga sekitar 150% dari 10% menjadi 15%. Nah, tentu ini akan menimbulkan polemik ya bahwa tadinya untuk membeli barang yang sama, satu orang konsumen itu cukup mengeluarkan uang Rp143. Tapi ketika tarifnya naik, tarif PPN-nya naik, konsumen yang sama dia harus membayar sebesar Rp149,5. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan PPN itu akan menaikkan harga barang, bukan menaikkan harga barang sebenarnya, karena secara harga barangnya tetap, tetapi jumlah yang harus dipungut oleh pengusaha kena pajak dari pembeli atau dari konsumen akhir itu akan menjadi lebih besar. Nah, itu tentu hal itu harus dipikirkan baik-baik dan matang-matang oleh pemerintah, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu sebagai seorang awam, eh, bisa kita sampaikan bahwa ketika PPN naik, pasti harga belinya itu akan ikut naik, ya. Bukan minimal jumlah yang akan dibayar oleh konsumen akhir itu akan ikut naik. Dan yang kedua, bisa dipastikan akan menyebabkan atau menimbulkan terjadinya inflasi sebagai akibat dari kenaikan barang tersebut. Bahkan saya baca di salah satu media, kenaikan PPN akan menaikkan inflasi dari yang sekarang itu 3 hingga 4%. Jadi kalau sekarang inflasinya katakanlah 7%, ditambah 4% bisa inflasi naik menjadi 11% misalnya gitu ya. Nah, namun sebenarnya untuk mengantisipasi dampak tersebut, kenaikan tarif PPN sebaiknya diiringi juga dengan beberapa kebijakan lain, misalnya atau diiringi dengan kondisi prasyaratnya. Yang pertama, kenaikan kemampuan daya beli. Jadi daya beli masyarakatnya dinaikkan dulu, baru tarif PPN-nya ikut naik. Tapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini sepertinya tidak mungkin. Yang kedua, perubahan regulasi di bidang PPN. Misalnya, ada perubahan mendasar mengenai barang-barang yang merupakan barang kena pajak dan barang-barang yang merupakan jasa kena pajak. Kalau sekarang kan konsep Undang-Undang PPN pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak kecuali Undang-Undang menetapkan lain, atau pada dasarnya semua jasa adalah jasa kena pajak kecuali Undang-Undang menetapkan lain, karena Undang-Undang PPN kita, Undang-Undang PPN 84 menggunakan tarif negatif list, menggunakan sistem atau konsep negatif list gitu. Nah, kalau konsepnya diubah, artinya mungkin negatif listnya yang ditambah, nah bisa jadi itu akan dampaknya tidak akan terlalu terasa. Atau yang ketiga dengan menambahkan fasilitas PPN ya, misalnya untuk barang-barang tertentu yang memang dikonsumsi oleh masyarakat banyak itu menjadi dibebaskan dan seterusnya gitu. Atau opsi yang keempat nih, ini sebenarnya mirip dengan opsi multi rate ya, bahwa kenaikan tarif PPN hanya dilakukan untuk BKP tertentu saja. Jadi kenaikan tarif oke terjadi, nggak apa-apa dinaikin tarifnya, tapi hanya untuk BKP atau JKP tertentu. Misalnya untuk BKP atau JKP yang dikonsumsi tidak oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi oleh masyarakat yang berada. Nah, misalnya itu. Nah, itu tentu opsi ini bisa juga dapat diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau memitigasi dampak yang akan terjadi dari kenaikan tarif PPN. Nah, seperti itu teman-teman video kita hari ini mudah-mudahan mencerahkan mengenai isu yang saat ini marak dibicarakan di dunia bisnis terutama terkait dengan kenaikan tarif PPN. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.